لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. يا نعوذ صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang berbahagia, para pendengar radio dakwah Darussalam Samarinda dimanapun juga berada. Alhamdulillah kita semuanya kondisinya sehat. Karunia Allah yang luar biasa, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Alhamdulillah pula bahwa sampai saat ini ada suara radio ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkesempatan hadir setelah salat zuhur, kita sekedar menyimak pembicaraan keagamaan. Islam memang mewajibkan memperdalam pengetahuan dan sifatnya adalah fardu ain. Karena itu, kalau kita bisa melaksanakan ini, kita sangat bersyukur agar supaya kita betul-betul menjadi Islam yang kuat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti membanggakan umatnya yang kuat. Tidak sekedar banyak, tetapi harus kuat. Kekuatan itu banyak diperoleh lewat ilmu. Namun jamaah sekalian, siang ini kita berbicara sedikit tentang tujuan menuntut ilmu itu. Dalam ajaran agama Islam, tujuan menuntut ilmu itu ada 3 sifat. Yang pertama bersifat individu, perorangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan diri setiap orang Islam. Jadi orang Islam itu tidak boleh bodoh. Dia harus pintar. Pintar diperlukan karena pertama, perkembangan zaman itu pesat. Penyiaran agama, perkembangan paham agama juga pesat. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, pada akhirnya kita bingung sendiri. Karena itu, sifat individu yang pertama adalah mencerdaskan diri setiap orang Islam. Kita tidak boleh berada di dalam kebohongan. Mudah-mudahan cerdas beragama, cerdas bergaul, kemudian cerdas berusaha. Itu target kita sih. Jadi secara pribadi kita harus mencerdaskan diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah untuk menghargai akal. Karena akal ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bermanfaat dan harus dikembangkan. Dengan belajar maka pola berpikir itu ada. Jadi ini yang kedua. Pentingnya akal itu pertama adanya ucapan Nabi yang mengatakan ad-dinu huwal aklu. Agama itu sejalan dengan akal. La dina liman la aqlala.
Tidak ada kewajiban beragama bagi orang yang tidak berakal. Karena itu orang gila dan anak-anak belum ada kewajiban. Karena kemampuan akalnya belum sampai. Selanjutnya juga di dalam Al-Quran banyak ditemukan pertanyaan Allah begini. Afala yasma'un. Apakah mereka tidak mendengar? Mendengar itu lanjutannya ke akal. Afala yubsirun, apakah mereka tidak memperhatikan? Afala yaqilun, apakah mereka tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah mereka tidak berpikir? Ini pertanyaan-pertanyaan menunjukkan bahwa setiap orang yang ingin agamanya bagus, maka akalnya juga harus berkembang. Dua, dalam yang sifatnya pribadi. Kemudian masih yang sifatnya pribadi adalah mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Orang yang wawasannya luas itu pasti bisa menempatkan diri, termasuk bisa memelihara kesehatannya. Orang yang wawasannya tidak luas, kadang-kadang banyak tindakan-tindakannya yang justru bertentangan dengan kesehatan. Indonesia sekarang berjuang, dan ini menjadi tema perdebatan Wapres pada pemilu yang lewat antara Kiai Ma'ruf dengan Sandiaga Uno tentang stunting. Stunting itu adalah perkembangan tubuh anak yang di bawah standar. Data sekarang ini, anak-anak kita itu perkembangan pertumbuhannya 24% secara nasional di bawah standar. Artinya stunting. Kalimantan Timur alhamdulillah 20%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Itulah yang menjadi jawaban kenapa fisik orang-orang Indonesia lebih kecil dibanding dengan negara-negara lain yang lebih sehat, yang lebih maju. Karena itu maka ini juga harus kita jawab dengan akal. Karena banyak sekali yang menyebar di masyarakat itu yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesehatan. Jadi yang ketiga, setiap orang Islam secara individu mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah dalam pengertian akalnya harus dikembangkan, ditambah wawasan yang luas, digunakan secara baik, dan sekaligus juga bagaimana badannya itu yang sehat, tidak mudah penyakitan dan sebagainya. Ini hanya bisa dijawab dengan menuntut ilmu. Itu satu sifat pertama menuntut ilmu. Tujuannya adalah individu. Kemudian tujuan yang kedua dari menuntut ilmu itu adalah bersifat sosial. Dalam hal yang bersifat sosial ini yang pertama, kalau setiap individu masyarakat kita itu cerdas, maka secara otomatis masyarakat kita menjadi cerdas. Cerdasnya diperlukan supaya tidak terombang-ambing. Sebab kalau tidak cerdas, kadang-kadang kita diseret ke sana kemari, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Nanti ada pertarungan yang keras tahun depan menghadapi pemilu. Maka pasti ada dua kelompok di mana kita bisa terombang-ambing di dalam pertarungan dua kekuatan atau tiga kekuatan. Kecerdasan diperlukan supaya kita tidak salah melangkah dalam mengikuti satu kepentingan. Jadi masyarakat kita harus cerdas. Misalnya kecerdasan klarifikasi. Ini kan petunjuk Al-Quran. Tabayyun itu petunjuk Al-Quran. Ada informasi, perjelas dulu. Jangan terlalu mudah terbawa. Ada share-share yang begitu banyak yang kalau kalimatnya diteruskan berulang kali, itu berarti tidak ada penanggung jawabnya. Dan itu menurut Menteri yang begitu 80% itu nggak benar. Dan kita senang itu, teruskan. Ini perlu kecerdasan, supaya masyarakat itu hidupnya tenang. Yang kedua,
dengan ilmu yang kita kuasai secara baik, secara masyarakat, maka kita menghidupkan nilai-nilai agama. Sebab nilai ilmu agama itu memang tujuannya peribadatan. Tetapi ilmu-ilmu sosial juga harus kita pakai dalam rangka menghidupkan nilai agama. Maksud saya begini, kalau kita menjadi seorang pebisnis, pengusaha, pedagang, karena ilmu yang kita miliki ada, maka dalam kegiatan pribadi berdagang, ini baru satu contoh, maka nilai-nilai agama dalam bisnis, dagang, transaksi itu ada. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, nilainya itu diabaikan. Dan ini sangat penting. Bagaimana nilai-nilai agama nanti masuk di dalam kegiatan politik. Sebab itu bersentuhan dengan kita. Bagaimana nilai-nilai agama itu masuk mewarnai kebijakan kekuasaan. Kalau masyarakat rata-rata berilmu secara luas, ini tujuan kita yang kedua. Bahwa nilai-nilai agama harus kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat dalam seluruh kegiatan kita secara bersama, apapun profesi kita. Kemudian yang ketiga, dengan ilmu yang kita kuasai secara baik, mudah-mudahan kita bisa melestarikan syariat agama secara tepat. Kita transaksi, mudah-mudahan syariat agama bisa ada. Lembaga keuangan syariah sudah ada. Lembaga perbankan syariah sudah ada, pegadaian syariah sudah ada, macam-macam. Tapi kadang-kadang kita juga mau masuk ke wilayah itu, kita nggak tahu ilmunya. Gimana sih keuangan syariah itu? Bagaimana pegadaian syariah? Kita kadang-kadang nggak tahu. Di sini perlunya dikuasai dalam rangka supaya Islam itu kuat, maka syariat agama bisa lestari dalam seluruh aktivitas kehidupan kita dimanapun kita berada. Ini tujuan yang kedua, sifat tujuan yang kedua adalah sosial. Tiga tujuan sosial ini berkaitan dengan tingkah laku masyarakat. Karena itu, kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa yang untung tidak rugi dalam kehidupan itu adalah illallazina amanu wa amilus sholihat. Maka amal saleh yang kita lakukan tidak sekedar amal pribadi, tidak sekedar ritual kita kepada Allah, tetapi ada amal saleh yang bertujuan kepada masyarakat dalam berbentuknya berbagai macam bentuknya. Amal salehnya pejabat, amal salehnya pengusaha, amal salehnya guru, itu berdasarkan keilmuan yang ada pada mereka. Dampaknya adalah kita ingin masyarakat itu secara umum bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban beragama. Nah, sifat yang terakhir dari menuntut ilmu berkaitan dengan tujuan seseorang menguasai ilmu tertentu untuk mencapai kedudukan tertentu. Ini sifatnya fardu kifayah karena pilihan. Ilmu-ilmu yang mendukung kita bisa sukses. Maka pesan Nabi jelas mengatakan, siapa yang ingin dunia kuasai ilmunya itu fardu kifayah. Tidak semua harus belajar ilmu ekonomi, tetapi harus ada. Tidak semua harus belajar ilmu politik, tetapi harus ada. Dan siapapun di antara kita umat Islam yang mencita-citakan untuk menduduki satu kedudukan yang penting dalam kehidupan dunia, di sini sifatnya adalah tujuan pribadi. Tuntut ilmu yang mendukung Anda bisa memiliki satu jabatan-jabatan strategis. Mau jadi penguasa, mau jadi pengusaha, mau jadi pekerja sosial, mau jadi ilmuwan dan sebagainya. Ini sifatnya adalah bersifat profesi. Dan itu tidak fardu ain. Yang fardu ain itu yang pertama tadi. Yang fardu kifayah adalah yang ketiga ini. Nah, mudah-mudahan kedudukan yang strategis itu bagi orang yang beriman kepada Allah itu adalah amanah.
disadari, diyakini sebagai satu amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bermanfaat secara umum. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pendengar radio Darussalam yang berbahagia, maka yang paling utama setelah tujuan ilmu dicapai adalah terciptanya akhlak pribadi. Kita bergerak menjalani kehidupan berdasarkan keilmuan. Sasaran utamanya adalah pertama, ada reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dalam kehidupan keduniaan, tetapi dia bergerak melalui syariat agama sehingga redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat. Bukan perorangan, tapi reda Allah menyeluruh kepada masyarakat. Itu yang kita targetkan. Yang kedua, selalu berada pada koridor kebenaran. Bahwa siratal mustaqim itu tidak hanya di akhirat. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di dunia adalah jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita berada pada jalan kebenaran. Berada pada jalan kebenaran di dunia, dapat redanya Allah di dunia. Maka yang ketiga, tujuan menuntut ilmu itu adalah berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi target karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat menurut Al-Quran, menurut Allah, menurut Islam lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya, kalian sibuk sekali mengurus dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Perbandingannya luar biasa jauhnya. Karena itu saya simpulkan, tujuan kita menuntut ilmu ada yang bersifat pribadi, supaya kita bisa menjadi muslim yang baik secara pribadi. Ada yang bersifat sosial, supaya masyarakat itu bisa menghidupkan syariat Islam secara baik di tengah-tengah masyarakat dan nilai Islam jalan di tengah masyarakat. Ada yang bersifat profesi sesuai dengan target kita mau jadi apa. Jadi kesimpulannya adalah tetap berada pada koridor Allah siratal mustaqim agar mendapat reda Allah selama di dunia dan nanti di akhirat bisa hidup berbahagia di hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaaba fadlik. Bukakan bagi kami ya Allah pintu-pintu keutamaan-Mu dalam dunia ini. Wa anzil alaina barakatik. Curahkan bagi kami barakah-Mu. Barakah dari langit berupa spiritual, barakah dari bumi berupa material. Waskinna buhbuhati jannatik. Hidupkanlah kami ya Allah dalam suasana kehidupan surgawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum.